sebelum Gen 10 itu teman-teman mungkin pada tahu itu ada yang namanya Gen 8 atau Gen 9. Itu sebenarnya generasi server aja sih. Jadi untuk saat ini, kenapa sih udah sampai di Gen 10 itu di tahun kurang lebih tahun 2019? Kenapa kita luncurin Gen 10? Karena secara security sama secara akselerasinya itu kita harus tingkatkan terus. Apalagi yang namanya perangkat, kita nggak mungkin stuck di situ aja. Secara security kita udah protect namanya Silicon Root of Trust. Jadi kalau bisa dibilang kita punya firmware, terus kemudian kita punya BIOS. Dalam arti firmware nggak cocok sama BIOS, itu perangkat tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi kita nggak bisa hanya sembarangan untuk dari sisi, khususnya dari sisi firmware atau driver yang akan dijadikan di dalam BIOS. Terus kemudian kita akan runtime firmware validasi. Jadi misalnya next kita akan ada update, kita pasti akan terus validasi terus, sehingga kita secara malware pasti itu akan lebih tingkatnya akan lebih tinggi dan pasti akan berkembang terus. Jadi kita akan validasi terus cocok apa enggak dengan firmware yang sekarang. Terus untuk recovery secure-nya, jadi kalau misalnya ternyata firmware-nya error, korup, pasti kita akan langsung balik lagi dong ke versi sebelumnya yang udah stabil. Terus di sini kita sudah dengan ILO 5. ILO 5 di sini itu sebenarnya sebagai remote management atau manajemen service. Di sini fungsinya sebenarnya untuk, kalau bisa ibarat kata, itu di seperti mini PC, jadi kita bisa remote BIOS-nya. Terus kemudian di sini secara keunggulannya selain dari security, kita di sini ada yang namanya InfoSight. InfoSight di sini secara machine learning. Kemudian dari machine learning ini kita akan, kalau bisa dibilang predictive analytic sekarang ya, lagi ngetrennya tuh predictive analytic. Itu kita bisa mengetahui bahwa kondisi server kita saat ini itu berjalan dengan baik atau tidak. Terus kemudian selain itu kita udah pakai yang namanya Xeon yang second generation. Mungkin kalau bisa dibilang sekarang yang scalable prosesor yang udah di versi bronze, silver, gold, platinum. Mungkin pada teman-teman di sini pada tahu kali ya untuk Intel Xeon skala. Kemudian server HPE di sini selain pakai Intel prosesor, kita juga udah pakai yang EPYC untuk khususnya AMD. Kalau sekarang AMD itu nggak perlu, harus mungkin kalau dulu mindset orang AMD itu panas, dan AMD di sini biasanya orang mengartikannya aku mesti dingin. Jadi kalau untuk saat ini AMD so far oke sih. Jadi dalam arti beberapa customer pun udah pakai AMD, nggak ada masalah. Terus di sini selain itu, tadi kan ada ILO 5 itu fungsinya manajemen server itu untuk satu server. Bagaimana kalau misalnya kita punya banyak environment server Gen 10, atau mungkin kalau bisa dibilang kita tarik mundur dengan menggunakan ILO 1 View dan Amplifier Pack, itu di sekitar Gen 8 pun masih support. Jadi selama Gen 8, Gen 9, Gen 10, ILO Amplifier Pack dan 1 View itu sudah bisa support. Mungkin ini secara security dan keunggulan dari dalam arti agility-nya si HPE server yang ada di Gen 10. Mungkin ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan atau mungkin sayanya kecepatan, bisa diinfo aja. Kemudian secara, kita balik lagi, secara proteksinya gimana sih? Jadi dari Silicon of Trust, kita cek dulu firmware-nya, cocok dengan BIOS-nya. Jika cocok, nanti akan ada two-factor autentikasi. Jadi kalau misalnya dari sini teman-teman pengen, oh dari sisi BIOS masuk ke sisi OS, pengen ada autentikasi, biar lebih aman, lebih secure, pakai password, itu bisa. Terus di sini ada server configuration log.
dashboardnya, security-nya kayak gimana itu akan ada. Kita juga udah bisa pakai third party untuk key management integration. Misal contoh ada yang namanya Bapak punya atau teman-teman di sini pada punya aplikasi yang untuk log server atau untuk log aplikasi, itu bisa digunakan. Terus untuk TPM-nya, Trusted Platform Module, itu kita udah support di 1.2 dan 2.0. Terus kemudian dari segi protect, itu kita udah segi protect, terus kemudian kita akan mendeteksi bagaimana sih kita selain protect berarti harus mendeteksi. Itu kita udah, firmware udah kita pasti udah namanya detect, terus kemudian firmware runtime-nya pasti kita akan verifikasi terus, sampai dengan CM atau audit log itu kita akan dapatkan juga dari satu server. Misal ada 10 server, nanti sama audit log-nya juga akan dikirim secara bersamaan. Misal dari proteksi kita sudah, terus ternyata pada saat deteksi kita mendapatkan suatu serangan atau malware, otomatis firmware atau yang kalau bisa dibilang OS-nya itu rusak atau korup, kita bisa pakai recover. Jadi untuk recover-nya sendiri kita dari sisi firmware sampai dengan OS itu kita bisa. Jadi kalau misalnya yang dari partner nggak bisa support, dari sisi untuk si HPE sendiri itu ada yang namanya HPE Point Next. Jadi secara service, kalau secara misal nih contoh si Stack sendiri di sini, oh saya nggak sanggup deh, takutnya ada hal yang nggak terlalu ini, kita bisa kasih untuk Point Next. Jadi secara service yang profesional itu nanti kita bisa serahkan di Point Next sendiri. Terus di sini kita tadi saya udah jelaskan di sini ada InfoSight. Sebenarnya dia predictive analytic, machine learning. Terus dia akan merekomendasikan apa sih sebenarnya yang terbaik bagi kita khususnya. Jadi dia akan mengumpulkan data. Jadi kalau bisa dibilang ini nanti akan combine dengan ILO. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat di bagian bawah, itu di Gen 10, Gen 9, sampai Gen 8. Itu dengan ILO 4 dan ILO 5. Ini kita kalau misalnya customer mungkin dari sisi government, ini datanya bocor apa enggak sih? Sebenarnya kita nggak perlu sampai ke level data ya. Di sini kita akan prediktif analitik hanya dari sisi hardware. Jadi dari sisi hardware itu, contoh, pada saat kita power on, itu ada lock atau tidak. Kemudian dari sisi memori, error atau tidak. Dari sisi hard disk ada backsetor atau tidak. Itu kita akan prediktif. Jadi kalau secara prediktif analitik, ini mungkin hanya satu server ya. Nah, kita gimana sih cara HPE ini menangani? Nah, kita punya global learning, jadi kita secara global kita akan mengetahui bagaimana sih kasus-kasus di seluruh penjuru dunia ini, dan kita akan merekomendasikan seperti apa sih sebenarnya yang ada terjadi atau case-case yang terjadi. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari lagi. Mungkin ada beberapa customer yang udah pernah, jadi kita tinggal bisa, oh ya udah kita kasih solusi seperti ini. Karena customer sebelumnya sudah solve dengan problem seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Mungkin kalau ada pertanyaan ya kita ya. Untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di sini, kalau jika ada pertanyaan bisa melalui room chatting atau bisa langsung mengeluarkan suaranya. Terima kasih. Silakan Pak, dilanjut Pak. Oke, siap. Terima kasih. Di sini selain ada secara global mesin analitik prediktif, di sini kita ada OneView. OneView ini itu manajemen service. Kalau tadi ILO itu untuk satu server. Nah, jadi bagaimana OneView ini memanage beberapa server. Contoh di sini kan ada gambar 1. Kita punya 10 pun hanya OneView 1 tidak ada masalah. Jadi secara provisioning, secara BIOS, khususnya untuk kita bisa lihat di versi yang current
versi 4.2 ya. Jadi di secara ILO configuration dari profile pun kita udah support. Terus kita akan monitoring untuk dari sisi khususnya mungkin versi 6 mungkin kita bisa dengar sih jarang ya. Tapi di sini kita udah support untuk monitoringnya bagaimana sih keadaannya. Terus kemudian secara manajemen kita tahu siapa yang mengganti perubahan BIOS khususnya atau online firmware atau driver update itu siapa aja kita tahu. Jadi secara log kita nggak perlu siapa sih ini IT ini, siapa sih ini IT ini, atau secara password kita nggak perlu share, tapi kita tahu si A, si B kita tahu. Nah, di sini kita lebih kecil lagi. Tadi kan beberapa server di sini kita lebih kecil lagi. Jadi ILO 5 ini manajemen server yang lebih kecil dan kalau bisa dibilang untuk satu perangkat. Di sini kita bisa bagi dua, yang standar dan advance. Khusus untuk yang standar, ini bawa HPE pasti sudah ada. Tinggal kita aktifin saja. Tapi kalau untuk yang ILO advance, ini ada license khusus. Jadi mungkin nanti ada perbedaan. Jadi ILO advance ini sebenarnya tambahan. Jadi kayak CAC two-factor autentikasi ini hanya ada di ILO advance. Tapi kalau Silicon of Trust-nya itu secara default itu sudah ada. Kita nggak perlu yang namanya pembelian lagi. Terus untuk yang tadi secure lagi, ada yang firmware runtime validation, itu nggak ada di standar. Tapi secara advance itu sudah ada. Jadi mungkin ini gambaran perbedaan dari standar dan advance, tapi sebenarnya fungsinya sama aja sih. Pasti kita akan remote, dan kita akan monitoring, cuman fitur-fitur yang ini akan ada perbedaan. Nah, di sini lebih bagus mana sih sebenarnya? Kita akan melakukan perbandingan prosesor Xeon itu untuk yang prosesor Intel, terus kemudian AMD. Ada lagi kalau misalnya kita mau pakai NVMe itu pakai persistent memory sama smart memory. Jadi kalau Intel Xeon sekarang itu udah second generation lagi. Nanti saya akan jelasin kita gimana sih taunya Intel Xeon atau AMD EPYC. Mungkin kalau secara persisten sama smart memory ini lebih ke hardware. Jadi kalau yang untuk dari sisi prosesor itu kita hanya pakai Intel Xeon atau AMD EPYC. Jadi secara performa kita 60% untuk di E5 2600 series. Ini mungkin masih pakai di prosesor Skylake. Terus per soketnya itu secara Intel sudah sampai 28 core dan 6 memory channel. Sedangkan untuk yang AMD, kalau bisa dilihat, itu sudah sampai 64 core. Dia lebih murah. Secara kapasitas, dia udah sampai 16 DIMM per prosesor untuk dari sisi memori. Mungkin kalau tadi kayak Intel itu 6 memory channel, lumayan sih. Untuk persisten memori itu kita udah 2 kalinya dari Gen 9 itu sudah sampai di 16 GB. Terus untuk smart memory kita udah bisa di 2933 transfer yang lumayan lebih gede per detik. Oke. Nah, di sini mungkin ada yang bingung gimana sih cara bedain server rack atau tower. Jadi kalau bisa dibilang kita bisa lihat juga yang depan L itu sama dengan tower dalam arti kayak server PC. Jadi yang nggak bisa mungkin bisa di rack mount tapi space-nya lebih gede, tapi secara lebarnya dia lebih kecil. Nah, untuk yang dari tipe DL di sini itu dia udah rack, jadi bisa langsung masuk rack, ada mounting kitnya, jadi kita bisa langsung masukin ke dalam rack, jadi lumayan fleksibel. Khususnya untuk di Systech sendiri kita jual untuk di DL20 untuk small scale-nya. Terus untuk yang seri 100 itu kita ada di 160.
Terus kemudian di 300, dari seri terbesar itu ada di 380, 385, 360, itu kita masih support. Untuk 325 mungkin case tertentu atau kita nanti akan bisa kita bicara. Untuk skala yang paling besar itu di 500 series kita ada dari 500, 580 atau di 560 kita ada. Jadi secara pemakaian atau resource-nya, kalau misalnya cuma pemakaian kecil, kita bisa pakai di 20, atau mungkin pengen lebih besar lagi nih file sharing-nya, kita bisa pakai DL160, atau mungkin skalanya akan lebih besar lagi file sharing-nya, kita bisa pakai yang 360. Nah, di sini kita bicara dari prosesor Intel dulu ya. Jadi nanti akan saya infokan lagi untuk masalah dari AMD-nya. Jadi di sini kita akan infoin dulu nih kalau misalnya prosesornya pakai Intel. Jadi kita pakai Intel ini untuk apa sih sebenarnya? Jadi kalau untuk dari sisi Platinum, jadi nanti akan ada Platinum, Gold, Silver, dan Bronze. Jadi kalau untuk Bronze itu lebih ke yang tipe-tipe prosesornya dipakai untuk SMB workload, jadi yang nggak terlalu besar. Contohnya cuma file sharing doang, pakai yang Bronze nggak ada masalah. Terus kemudian naik di Silver, itu lebih ke mungkin dari file sharing nggak cukup, ternyata mau nambah sebagai web from end. Jadi kita misalnya mau nambahin web servernya lagi, atau dari secara storage-nya akan menambah lagi, kita bisa pakai Silver. Kemudian yang Gold itu pakai database, lebih kita rekomendasikan untuk Gold, jadi karena kan online transaction. Terus analitik, mungkin di sini Hadoop udah ada yang pakai belum ya? Kalau misalnya sudah ada yang pakai Hadoop, kita bisa pakai Gold. Dan untuk yang lebih expertnya lagi, lebih advance-nya lagi, itu kita pakai yang Platinum. Jadi dari typical Bronze, Silver, Gold, Platinum ini kita sudah sampai di 28 core. Jadi Intel sendiri masih di 28 core. Itu masing-masing prosesornya itu bisa di 6 memory channel, berarti sekitar 12 apa ya, kurang lebih. Oke. Sekarang mungkin pada bingung ya kan, cara Platinum, Gold, Silver itu gimana sih cara bedainnya? Mungkin bagian depannya di angka 8, 6, 5, 4, 3 ini udah jadi ketentuannya Intel. Mungkin kita bisa lihat dari sisi sini. Jadi itu akan ada namanya SKU. Platinum itu di angka 8, sedangkan Gold itu di angka 6 sama 5, Silver itu di angka 4, dan Bronze itu di angka 3. Dan untuk prosesor generation, mungkin untuk sekarang itu udah di second generation, jadi mungkin di sini lebih banyaknya di 2, jadi 42 sekian, itu nanti akan lebih banyaknya ke processor generation-nya doang. Untuk SKU-nya, ini lebih ke SKU number atau identik number-nya dari setiap prosesor. Nah, nanti kalau misalnya pun ada tambahan, seperti high ticket, speed select, nanti akan ada tambahannya di belakangnya. Tapi kalau tidak ada, biasanya sih cuma tipenya doang. Nah, jadi setiap segmen SKU-nya ini punya ketentuannya masing-masing. Misalnya dari medium memory ini kita bisa sampai dengan 2 terabyte per socket. Nah, di sini untuk yang tipe-tipe di khususnya di 8 series ini pakai yang generasi pertama. Kalau bisa dilihat 8180M. Jadi di sini 8 ini menentukan angka depannya, dalam arti dia ada di Platinum, kemudian di satunya ini first generation, generasi pertama, dan 80 itu SKU number-nya. Dan kemudian di 3M-nya ini di tipenya. Nah, secara watt itu di 205 watt, core-nya itu bisa sampai dengan 28 core. Secara gigahertz dia sudah sampai 2,5.
Jadi di sini ada beberapa data yang mengenai untuk seri Platinum. Jadi kita bisa lihat maksimum memori per soketnya itu bisa sampai 1,5 terabyte. Mungkin setiap versi atau setiap ini beda-beda. Nah, ini untuk yang di seri 6. Seri 6 ini sama dengan Gold. Jadi kita bisa dipakai 360 juga bisa, 380 juga bisa. Nah, ini yang di 5 ini mungkin Gold, tapi ini masuknya yang skala kecilnya lagi. Kemudian ini Silver, ini ke Bronze. Nah, tadi kan mungkin per soketnya 1,5, ini bisa lebih gede lagi. Ini per soketnya bisa 1 terabyte dan versinya dia udah naik. Cara core-nya masih di 28 mungkin Intel ini masih di 28 ya. Karena di lebih dari 28 ini saya masih tahu sih Intel akan keluarin kapan lagi di lebih dari 28. Terus cara gigahertz-nya dia udah lebih cepat. Ini yang di seri Gold-nya di 6000. Mungkin baca ini sih lumayan sih ya. Jadi paling kita hanya ambil core-nya, frekuensi, sama cache memory, cache speed. Biasanya kan kita baca memori cuma sekedar itu aja. Tapi ternyata dari setiap masing-masing prosesor sini kita bisa menentukan apa sih yang harus kita pilih. Jadi contoh dari maksimum memori per soketnya itu kita bisa tahu. Ini dari sisi bronze sama silver. Oke, kita bahas dulu dari 360. Jadi 360 ini dia bisa sampai dengan 2 prosesor, mau 1 mau 2 tidak ada masalah. Ini secara bisa lebih kompetitif, dan dia ini dimensinya 1U. Nah, untuk secara komparasi dari Gen 9 sama Gen 10 mungkin nggak terlalu banyak. Jadi khususnya untuk di compute, dari compute itu dia bisa custom M.2.PCI riser-nya itu bisa lebih gede. Sedangkan mungkin kalau di Gen 9, Gen 8 itu belum ada. Kalau di Gen 10 itu sudah ada. Terus kemudian dari storage-nya di sini kita bisa tambah NVMe. Mungkin di versi-versi sebelumnya belum ada. Jadi yang kalau bisa dilihat ini yang warna hijau ini tambahan dari versi-versi sebelumnya. Ini tabel komparasinya doang. Nah, bentuknya kayak gimana sih? Nah, di sini itu untuk yang 4 long, kalau bisa dibilang untuk yang harddisk yang 3,5 inch, itu bisa sampai 4. Untuk yang di tipe ini, kita nggak hanya di 4, kita bisa di 8 untuk small form factor. Jadi ini harddisknya yang berukuran 2,5 inch. Tadi yang 3,5 inch. Jadi kita bisa option cache-nya. Contoh di sini 8, kita bisa modif atau custom. Nanti bisa diinfokan aja ke tim kita, nanti bisa ke Paris One. Untuk infonya juga bisa. Di sini kalau misalnya mau pakai 10 NVMe ya, tapi ini khusus NVMe. Nah, ini gambaran di dalamnya apa sih? Jadi biar kita nggak beli kucing dalam karung, kita tahu apa sih dalamannya. Nah, secara default, kalau misalnya itu kita sudah ada yang namanya ILO. Nanti ILO-nya di sini itu direct port, jadi langsung. Dan kemudian ada yang namanya port network.
itu sudah sampai dengan 1 GB 1G lah kalau bisa dibilang. Jadi kalau misalnya mau nambahin 10G yang SFP Plus itu nanti di Flexibelum pun bisa kita tambahin. Power supply kita sudah pastinya redundant, jadi menghindari mati listrik. Nah, jadi di sini kita punya CTO di sini custom to order. Jadi di Systech sendiri ini khususnya untuk 360 itu semua server 360 sesuai dengan kebutuhan dari customer atau end usernya sendiri. Jadi kita nggak langsung patokin, ini harus pakai sekian sekian sekian, atau misalnya secara defaultnya kita beli itu nggak, kita jadi langsung menentukan saya mau prosesornya 2 dong. Nah di sini kita bisa pakai GPU, terus ini tambah-tambahan part lainnya. Mungkin di sini SKU number-nya, di sini apa aja sih? Nah ini kategorinya. Jadi kita kayak cable kit mau tambahin SFF-nya di 8 SFF bisa. Blackpen, Riser, dan Railkit ini khususnya mungkin untuk isi install Railkit ini udah pasti ada. Riser optionnya ini secara compatibility-nya aja. Jadi untuk saat ini Riser Kit sudah disupport atau tidaknya opsional. Nah, operating sistemnya apa aja sih di 360 yang support? Untuk saat ini Windows-nya itu khususnya di 2019 sudah bisa pakai Essential sampai ke standar, atau data center udah bisa. Mau yang first generation atau second generation pun tidak ada masalah. Mungkin kalau untuk Linux yang Oracle mungkin ada yang beberapa yang nggak ada. CentOS udah di versi gede. Secara virtualisasi misalnya kita mau pakai ESXi atau Hyper-V itu tidak ada masalah. Jadi secara operating system khususnya untuk HPE itu sudah disupport dan sudah tercertified. Nah, 380 ini di seri 300 yang lebih bagus lagi. Itu dia di 2 prosesor dan di 2 U. Jadi secara storage khususnya nanti dia akan bisa lebih besar lagi. Secara performa dia akan lebih besar lagi. Mungkin ini tampilan komparasi dari Gen 9, Gen 8 sama Gen 10. Mungkin yang tipe-tipe prosesor sebelumnya itu masih pakai E5, itu biasanya di Skylake prosesor. Kita udah pakai yang Cascade Lite, yang scalable prosesor, sudah pakai Xeon prosesor. Bisa mau pakai yang bronze, silver, tidak ada masalah. Di sini kita sudah bisa sampai dengan 12 NVDIMM 16. Jadi satu NVDIMM-nya itu 16, kita bisa sampai situ. Mungkin kalau yang sebelumnya itu 16 NVDIMM, satu NVDIMM-nya itu masih sampai 8 GB. Jadi secara performa memorinya dia bisa lebih kecil lagi. Oke, ini saya kasih gambaran umum server 380 isinya kayak gimana. Mungkin kalau tadi cuma sampai maksimal di 8 atau minimal itu di 4. Untuk sekarang itu bisa sampai 24, tapi dengan yang 2,4 inch. Sedangkan untuk yang di 3,5 inch-nya itu bisa sampai dengan 12. Bisa kita tambahin di video. Nah, ini untuk yang di 8 yang 3,5. Oke, ini standar kita pasti akan ada yang namanya ILO dan network yang 1G.
Untuk power supply masih kita bisa pilih satu atau dua, tapi kita rekomendasikan power supply yang redundant. Untuk SKU-nya ini, mungkin ini yang akan kita akan berikan ke customer sih biasanya yang config to order server. Jadi kita akan config sendiri berdasarkan kebutuhan user. Ini untuk sasisnya, secara compatibility-nya cocok atau tidaknya. Nah, tadi 380, 360, sekarang kita pakai yang AMD prosesor. Itu tadi sebelumnya pakai Intel. Nah, untuk yang AMD, di sini kita biasanya pakainya itu mungkin virtualisasi, pasti kan butuh gede banget, khususnya untuk core. Terus kemudian memori sampai general purpose, mungkin kalau misalnya hanya standar doang kita mau atau usernya AMD minded pun tidak ada masalah. Secara secure root of trust-nya udah disupport. Maaf. Jadi dari sisi EPYC yang 7252 ini itu dari 64 core. Mungkin kalau tadi Intel kita lihat itu baru sampai up to di 28 core. Sedangkan ada customer yang minta sampai 64 core. Berarti kita menggunakannya itu pakai yang AMD. Karena dari core aja udah lumayan. Secara memorinya juga pasti udah lebih baik lagi. Apalagi udah sampai 64 core. Ini perbandingannya dari second generation yang 8000 atau kalau bisa dibilang platinum, mungkin nggak terlalu signifikan banget, tapi ada beberapa perbedaan. Jadi secara ukuran dia akan lebih kecil, 7 nanometer kalau nggak salah. Sedangkan ini baru Intel itu masih di 14. Secara watt, oke, mungkin pasti lebih lumayan lah kalau bisa dibilang nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Terus untuk core-nya itu 8-64, sedangkan di Intel itu 4-28. Perbedaannya lumayan signifikan. Jadi kita bisa atur lagi, kita harus tahu juga mana sih yang harus dipakai kalau misalnya 64 atau 28. Oke, terus kemudian memori mungkin masih sama. Di Intel masih di 6 channel, sedangkan untuk AMD sudah 8 channel, support sampai di 128 PCIe di 2 prosesor. Secara speed, mungkin frekuensinya kurang lebih sama. Nah, bedanya tadi kan ada 80, 380, jadi anggapan belakangnya 0, 380, 360 itu dia pakainya Intel prosesor. Tapi kalau misalnya 385, 285 itu dia menggunakan AMD. Jadi yang belakangannya 5 ini pakainya AMD. Nah, kalau untuk tampilan kurang lebih hampir sama. Jadi dari 385 ini sudah sampai dengan 2 prosesor dan ukurannya itu 2U. Dia sudah rack mount. Tapi di sini sudah 64 core dan 32 di memori. Secara cost, kalau untuk hitung-hitungan mungkin kita nggak bisa bicara hitung-hitungan mana yang lebih murah, mana yang lebih mahal, karena semua balik lagi dengan spesifikasi yang akan ditawarkan kepada user. Ini tampilan generasi yang untuk AMD-nya. Ini tabel komparasi aja. Nah, sebenarnya sama aja sih. Untuk khususnya dari storage pun
Dari 385 sendiri di sini itu sudah support sampai 24 yang hard disknya ukuran 2,5 inch. Dan di 3,5 inch itu maksimal di 12. Nggak beda-beda jauh, hanya beda tipe di prosesornya aja sih sebenarnya. Kurang lebih secara interior atau dalamnya si server sendiri ini sama aja. Dari backnya ini kita tetap ILO ini masih ILO dan networknya itu masih 1G, nggak beda-beda jauh dengan 380, hanya beda di sisi prosesornya saja. Kurang lebih secara sasisnya juga udah sama, tracer card punya sama. Nah, kalau misalnya secara PC, biasanya kan kita, oh gaming ini lebih bagus, atau misalnya secara ini kita udah support Nvidia atau Radeon, mungkin teman-teman di sini kalau pada suka gaming dengan PC, mungkin udah nggak asing lagi dengan Nvidia sama Radeon. Jadi di sini untuk 385 itu, untuk graphical processing unitnya itu sudah disupport. Nah, mungkin ada pertanyaan nih dari teman-teman, ada nggak nih? Coba aja nih, kita sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan. Silakan Ibu Bapak jika ada yang mau bertanya tentang servernya, entah itu yang mau kita pun untuk yang BTO ada yang ready, yang CTO ya kita bisa custom juga gitu. Nanti tergantung kebutuhan, tergantung spesifikasi yang diminta kita bisa buatkan, kita bisa sizingkan untuk project atau ada kebutuhan apa di kliennya, di end usernya dari Ibu Bapak semua seperti itu. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Atau misal nih, kita ada satu case atau apapun, nggak apa-apa. Kita kasih solusi yang, kalau bisa dibilang, nanti kita langsung tektokan juga nggak ada masalah. Jadi misalnya, saya punya kondisi nih, user ternyata pengen pakai 64 core. Kita harus pakai yang apa sih, gitu. Atau misalnya ada solusi lain yang pengen kita pecahin bersama, atau case-case apa yang bisa kita bersama, bisa diinfokan juga ke sini. Oke, mungkin masih belum ada pertanyaan, mungkin masih pada malu-malu, atau masih ngumpulin pertanyaan, boleh. Sekarang kita kupas sedikit masalah Intel, khususnya prosesornya. Itu secara performan itu bisa sampai di 60%, itu prosesor overnya dari generasi sebelumnya itu udah naik. Jadi dari versi pertama ke versi kedua itu udah naik sekitar 60%. Untuk core-nya sendiri itu udah naik sampai 27%. Nah, mungkin kita ngambil garis besar lagi dari smart memory sama persistent memory itu sudah bisa lebih bagus lagi dari versi sebelumnya untuk first generation dari Intel Xeon. Untuk SSD-nya dari IOPS sudah lumayan. Oke, kita bahas yang untuk AMD. Jadi kalau AMD tadi udah saya singgung, sebenarnya AMD untuk dari sisi core dia akan lebih besar. Mungkin nggak tahu kita tahun berapa untuk sisi Intelnya sendiri, mau di kemarin sih dapat bocoran mungkin tahun depan apa 2 tahun lagi akan nambah, cuman kita nggak tahu core-nya nambah berapa dari 28 core untuk khususnya Intel. Nah, tadi garis besarnya di sini kita udah Windows Server, VMware, sama Linux itu sudah bisa. Mungkin ada yang nanya Red Hat Enterprise itu mungkin ada beberapa yang disupport atau tidaknya bisa kita lihat. Untuk saat ini di 385 masih belum support. Jadi untuk VMware yang update terbaru 6 update 3 ini di 385 masih belum. Untuk di 380 itu sudah bisa. Jadi Clear OS pun kita udah ada.
Jadi kalau misalnya mau small medium bisnis pun dengan 300 series HPE sudah oke. Nah, mungkin sekarang lebih banyak ya. Cara tren itu, Docker itu udah hype banget ya. Mungkin zaman sekarang ada DevOps, tapi pengen punya perangkatnya. HPE sendiri di sini sudah bisa pakai Docker atau kontainer atau microservice, itu udah tersertifikasi. Jadi nggak bapak-bapak atau ibu-ibu atau teman-teman di sini saya pengen pakai Docker atau pakai kontainer dengan menggunakan server HPE, bisa atau enggak, itu bisa. Ini Docker sama kontainer yang udah disupport ini, selain Docker itu Kubernetes, mungkin pada tahu di sini Kubernetes itu udah bisa. Jadi kenapa kita pakai Docker? Jadi kita udah dites secara HPE end-to-end stack, terus hybrid solusinya sudah bisa, secara oke sih. Nggak ada, sampai saat ini sih masih belum ada isu yang untuk masalah Docker, oh rusak atau apa, kenapa tidak ada. Nah, kita juga untuk Clear OS sendiri di sini, itu walaupun dengan Linux base yang subscription, kita sudah kerjasama. Mungkin Clear OS ini Linux yang kalau bisa dibilang banyak multifungsi sih. Jadi kita bisa jadi mail, file sharing, atau bilang kita pengen punya firewall sendiri, kita pakai Clear OS tidak ada masalah. Karena mungkin kalau kita lihat Juniper, dia bahasanya aja sendiri Linux ya. Misalnya dari sisi firewall. Nah, terus kemudian saya bicara barang terus nih, gimana sih after sales-nya? Mungkin ada beberapa teman-teman di sini ada kendala, oh ini barang saya rusak nanti gimana? Itu kita nggak usah masalah. Jadi sebelum pembelian atau setelah pembelian itu pasti akan kita kasih yang terbaik kepada customer, kepada partner. Jadi partner di sini contoh punya nih di user ini pengen punya server tapi bingung. Dari tim Sistek khususnya itu bisa kita desain assessment dulu. Jadi apa aja sih kebutuhan pembelian servernya. Kemudian setelah kita mendapatkan apa yang mereka butuhkan, kita akan mengasih saran, Pak, seperti ini loh server yang akan Bapak gunakan. Terus kemudian kita akan desain. Kita akan desain gimana caranya server ini berjalan dengan lancar, terus akan kita operasi dan kita optimize. Jadi dari sebelum sampai dengan pembelian, ini akan kita pantau, kita akan support juga sih Pak. Jadi nggak perlu takut lagi terhadap customer bahwa cuma asal beli yang penting jadi, nggak. Nah, jadi tadi sebelum dan sampai pada saat pembelian itu sudah ada. Nah, sekarang gimana sih after sales-nya? Jadi pada saat after sales-nya di sini, server ini itu harus diinstal sama service startup-nya itu. Kita ada yang namanya Poinex. Poinex ini dibilang profesional engineer-nya HPE. Jadi dari saat sistem installation sama startup service, kita bisa diinfokan ke mereka, atau misalnya, Pak, server yang kita terima sudah install ya, itu bisa. Terus kemudian kalau misalnya ada user, Pak, saya butuh training, tapi trainingnya ini langsung dari HPE-nya, oh bisa, kita ada training day-nya juga. Dan kemudian untuk data center, biasanya kan lebih harus yang benar-benar alert-nya tuh per sekian detik SLA-nya. Kita bisa pakai yang HPE Data Center Care. Secara support, dia lebih oke, tapi mungkin itu untuk khusus data center. Kita biasanya itu di proaktif sama foundation. Jadi secara proaktif dan foundation ini,
itu bawaan kita itu foundation care. Tapi kalau mau upgrade ke proaktif itu tidak ada masalah. Apa sih bedanya? Jadi kalau secara proaktif ini dia lebih cepat nanganinnya. Mungkin sekitar nggak sampai 24 kali 7. Kalau foundation care biasanya di dalam lingkup 24 kali 7 itu nunggu dari si orang point next-nya sendiri sih. Jadi secara problemnya kita lebih solve-nya lebih cepat. Terus kemudian kita nggak perlu lama-lama lagi untuk report. Mungkin kalau untuk foundation lebih ke standarnya, sedangkan proaktif itu lebih advance-nya. Kalau untuk firmware update analitik ini untuk dari poinnya kita kasih support jika sewaktu-waktu firmware akan mau update atau analisa update itu bisa. Nah, kemudian dari 300 series ini dipakai buat apa sih sebenarnya? Jadi dari sisi hybrid cloud dari private cloud sampai ke infrastruktur itu sudah bisa. Jadi dari 300 series ini mungkin teman-teman di sini udah pada dengar Azure Stack. Ibaratnya private cloud dengan Azure itu udah disertified oleh Microsoft Azure di 300 series. Terus di sini ada namanya HPE GreenLake. Jadi kalau bisa dibilang GreenLake di sini kayak kita sewa untuk si servernya, tapi kita punya barangnya sendiri di kita. Oke,